Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Trisya Maharani, saya dari program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pembuatan aplikasi pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka dengan 4 halaman, yaitu login, dashboard, tracking, dan juga stok. Nah, pertama-tama struktur foldernya itu saya buat seperti ini. Kenapa dipisah? Karena supaya terlihat lebih rapi dan gampang dirawatnya juga. Terus ini juga memenuhi syarat modularitas filenya. Nah, masuk ke halaman login. Itu tuh kan ada form email dan password. Jadi pas kita klik login, itu JavaScript tuh bakal ngecocokin data yang kita masukin dengan data yang ada di data JS yang terlampir di e-learning. Nah, kalau cocok, itu bakal langsung nyimpen data user, terus langsung dipindah ke dashboardnya. Dan kalau salah, muncul alert kayak email atau passwordnya tuh salah gitu kan. Terus ada juga tombol lupa password dan daftar di bawah. Itu dua tombol ini tuh nampilin modal box pop-up gitu, pakai JavaScript, dan isinya tuh cuma pesan buat hubungin admin aja kalau misalkan lupa passwordnya gitu. Nah, masuk ke halaman dashboard ini kan kita setelah login tuh masuk ke dashboard. Di sini tuh ada menu navigasi buat ke halaman stok, tracking, laporan, dan lain-lainnya gitu. Di sini tuh ada greetingnya. Saya pakai ada greetingnya. Jadi JavaScript tuh bakal ngecek jam lokal nih. Misalkan kayak kalau misalkan kita aksesnya pagi-pagi, itu bakal ada greeting kayak selamat pagi gitu kan. Kalau siang bakal muncul greeting selamat siang gitu. Dan kalau malam juga sama seperti itu. Terus nama user juga tampil di situ gitu kan. Data user itu diambil dari hasil login tadi yang disimpan di session storage. Jadi dashboard ini intinya kayak pusat nyapa gitu, pusat navigasi buat nyapa user sesuai waktu gitu. Nah, di halaman tracking ini kan kita masukin nomor DO gitu kan, nomor DO-nya, terus diklik cari. Nanti JavaScript itu bakal cari nomor itu di data trackingnya. Kalau ketemu itu muncul detail kayak nama mahasiswanya, status, ekspedisi, tanggal kirim, total bayar, sama progress bar yang panjangnya beda tergantung statusnya itu. Misalkan kan kalau dikirim itu progresnya masih 30% nih gitu kan. Kalau dalam perjalanan itu 65%, kalau udah selesai itu 100%. Jadi kalau misalkan nggak ketemu, itu muncul kayak pesan error kayak nomor DO-nya tuh nggak ditemukan gitu. Jadi inti di halaman ini tuh buat pencarian data dan nampilin progress bar-nya. Masuk ke halaman stok bahan ajar. Jadi tabelnya itu diisi dari data bahan ajar yang ada di data JS. Kan ada dua fitur utama. Pertama, tambah baris. Jadi klik tombol tambah baris, muncul prompt kayak kita tuh disuruh ngisi data baru nih gitu, kayak kodenya, namanya, stoknya, harganya gitu kan. Pas udah diisi, data itu kan masuk ke tabel, gak usah nge-refresh halaman gitu. Jadi ini tuh pakai JavaScript, di-push ke array, terus di-render ulang ke table. Kedua, buat hapus barisnya, jadi setiap baris itu ada tombol hapus gitu. Jadi kalau misalkan kita klik, terus kita konfirmasi, barisnya bakalan hilang nih dari table gitu kan. Nah, kenapa saya pilih pendekatan seperti ini? Pertama itu soal data ya. Soal bilang data kan nggak pakai database, tapi dari file JS-nya. Makanya saya bikin data JS yang isinya tuh var data pengguna gitu. Var data pengguna, data bahan ajar, sama data tracking. Jadi semua data dummy-nya itu udah tersedia, tinggal dipanggil aja di setiap halaman. Kedua, soal struktur filenya. Itu saya pisahin HTML, CSS,
dan JS-nya gitu kan. Jadi CSS itu di folder dia sendiri, dan JS itu juga di folder dia sendiri gitu kan. Kodenya jadi rapi, terus gampang aja gitu di maintain-nya, terus sesuai juga sama yang diminta di soal. Ketiga, soal HTML semantik. Itu saya menggunakan elemen-elemen kayak form, aside, main, table, input, button. Ini tuh bikin struktur dokumennya jadi lebih jelas juga, terus ramah juga buat browser gitu kan. Terus keempat, soal CSS, saya pakai gradient background biar kelihatan lebih modern gitu kan. Terus pakai cardnya pakai bayangan. Terus sidebarnya gelap, tombolnya pakai efek hover. Terus desainnya tuh saya bikin konsisten di semua halaman. Jadi progress barnya juga saya bikin pakai CSS transition biar lebih halus gitu. Kelima, soal JavaScript DOM-nya. Semua interaksi ini saya kerjain pakai DOM murni tanpa library. Jadi kan misalnya kayak nambah baris, tabel itu pakai insert row sama insert cell gitu. Terus hapus baris pakai splice, terus render ulang gitu. Terus kayak tampilin model pakai style, display, terus tracking pakai inner HTML buat generate kartu detailnya. Di sini saya memasukkan email pengguna, saya masukkan password yang salah. Seperti ini, saya login. Akan muncul seperti ini, yang mana email atau password yang saya masukkan itu salah. Oke, sekarang saya akan klik lupa password. Maka muncul pop-up seperti ini, jadi saya disuruh untuk menghubungi admin UT. Saya akan masukkan password yang benar. Akan muncul tampilan seperti ini. Saya akan klik informasi bahan ajar. Muncul semua nama barangnya seperti berikut. Ada aksi hapus juga. Di sini kita konfirmasi untuk dihapus. Sudah terhapus. Maka kita masukkan lagi yang baru. Di sini tambah baris stok baru, kita masukin kode lokasinya. Ini terserah aja kode lokasinya apa aja. Saya masukkan. Berikutnya, kita klik. Nah, kita masukkan kode barang yang sesuai dengan buku modul yang bakal kita masukkan. Di sini nama bahan ajarnya saya masukkan sistem informasi perencanaan. Nah, di sini dimasukkan jenis barangnya. Ini jenis barangnya BMP. Selanjutnya, ini edisi pertama. Lanjut, jumlah stoknya 67. Nah, di sini udah berhasil ya. Terlihat sudah ada sistem informasi perencanaan. Nah, sudah muncul, saya akan kembali ke dashboard utama. Saya akan masuk ke tracking pengiriman. Saya di sini memasukkan nomor yang salah dulu. Nah, di sini tuh akan muncul seperti ini jika nomornya salah. Sekarang saya masukkan yang benar. Nah, ini untuk Rina masih 65% karena belum sampai dan masih dalam pengiriman. Sekian video saya kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam materinya. Selebihnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.